وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbil mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in amma ba'd. Hadirin semua para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih berbicara tentang Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, cuma kali ini kita akan membahas tentang masalah perbedaan pendapat ulama tentang apakah Rasulullah SAW di saat Isra Mi'rajnya itu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan ru'yatul ain, dengan penglihatan mata kepala atau mata hati. Nah, ini yang kita akan bahas pada kesempatan yang sangat mulia ini. Nah, kalau di dunia ini memang orang tidak bisa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ulama yang mengecualikan, yaitu Rasulullah SAW bisa melihat Allah dengan penglihatan mata kepala. Dan sebagian ulama yang lain juga membantah bahwa Rasulullah SAW itu melihat Allah Subhanahu wa taala di saat Isra Mi'raj dengan mata kepala. Nah, siapakah di antara mereka para ulama yang berpendapat bisa melihat dengan mata kepala? Di antara mereka adalah yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa taala di saat Isra Mi'raj dengan mata kepala adalah wa mimman nusiba lahumul qaul bidzalika Ibnu Abbas. Nah, di antara yang dinisbahkan kepada mereka pendapat itu adalah Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas dinisbahkan, dihubungkan kepada beliau bahwa beliau mengatakan Rasulullah SAW itu melihat Allah itu dengan mata kepala. Wa Anas ibnu Malik wal Hasan al Basri, Ikrimah, wa riwayatun anil Imam Ahmad. Nah, ini ada indikasi atau ada satu riwayat yang diindikasikan itu adalah berasal dari Imam Ahmad ibnu Hambal atau pendapat Imam Ahmad ibnu Hambal. Di sini saya mengatakan ada indikasi. Ya. Nah, kemudian di antara mereka yang berpendapat itu adalah di sini Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi adalah salah satu ulama yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW itu di saat Isra Mi'rajnya itu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Di sini dijelaskan qala al-Imam Nawawi rahimahullah fi syarhi ala Sahih Muslim, falhasil kesimpulannya annar rajiha, sesungguhnya yang rajih. Ini menurut beliau ya, ar-rajih, pendapat yang kuat inda aktsaril ulama, di kalangan mayoritas ulama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu melihat Tuhannya bi'ainai ra'si, dengan dua mata kepalanya. Lailatul Isra'i, pada malam Isra. Li hadis Ibnu Abbas, karena adanya hadis Ibnu Abbas. Wa isbatu hadhihi, dan menetapkan bahwa Rasulullah SAW itu melihat dengan mata kepala, la ya'khuzunahu illa bisima. Ini mereka tidak mengambil, tidak berpegang kecuali berdasarkan pendengaran min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza mimma la yanbaghi ayya tashakka fihi. Ini adalah sesuatu yang tidak pantas untuk diragukan. Kata beliau, mimma la yanbaghi ayya tashakka fihi. Sesuatu yang tidak pantas untuk, tidak layak untuk, atau tidak seharusnya untuk diragukan, kata beliau. Lalu bagaimana dengan ungkapan Sayyidina Aisyah yang mengatakan man haddasakum, siapa saja yang menceritakan Anda anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzaba. Sesungguhnya siapa saja yang mengaku atau menceritakan engkau bahwa sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya, faqad kadzaba, maka sungguh orang itu bohong. Nah, ungkapan Aisyah ini bagaimana ini? Sementara kan ungkapan Aisyah ini menunjukkan bahwa tidak melihat, artinya Rasulullah itu tidak melihat dengan mata kepala. Oh, kata Imam Nawawi, lam tampir ru'yata bi hadisin ar-Rasulullah. Sayyidatina Aisyah ini tidak membantah bahwa Rasulullah SAW itu
tidak melihat Rasulullah SAW itu birru'ya dengan pakai hadis. Nah itu kan ijtihad atau istimbat daripada Sayyidatina Aisyah, kata Imam Nawawi. Ya. Artinya Imam Nawawi mengatakan bahwa Sayyidatina Aisyah itu mengatakan seperti itu bukan berasal dari Rasulullah SAW, bukan dari hadis, tapi itu adalah innama i'tamadat al-istimbat minal ayat. Hanya saja beliau itu adalah berpegang kepada istimbat atau ijtihad dari ayat. Kemudian di antara ulama yang mengatakan bahwa Allah dilihat oleh Rasulullah SAW itu dengan mata kepala adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan wa nu'minu bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan kami beriman sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu azza wa jalla lailatul Isra. Beliau melihat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra Mi'raj, pada malam Isra bi'ainai ra'sihi, dengan dua mata kepala, la bi fuadi, bukan dengan hatinya, wala fil manam, dan tidak juga melihatnya dalam tidur. Ini pendapat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, Imam As-Suyuti sama ya pendapatnya. Kalau Imam Suyuti ini dalam kitabnya Ad-Dibaj ala Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj ya. Pendapat beliau itu adalah persis ya, mirip sekali dengan pendapat Imam Nawawi. Nah, kemudian yang terakhir di sini ulama yang berpendapat, maksudnya yang terakhir yang kita sebut di sini yaitu pendapat daripada Syekh Muhammad bin Ahmad As-Sawi. Nah, ini di Indonesia paling terkenal ya. Syarah Jalalain itu adalah As-Sawi. Ya, beliau di sini mengatakan dalam hasyiah tafsir Jalalainnya itu waqtalafa fitil ru'yah. Memang terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah apakah Allah melihat apakah Allah dilihat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan pakai mata kepala atau hanya mata hati. Faqila, maka dikatakan ra'ahu bi'aini haqiqatan. Nah, dikatakan ada pendapat bahwa Rasulullah SAW melihat Allah itu adalah haqiqah bi'aini, yaitu benar-benar dengan mata kepala. Wa huwa qaulu jumhuris sahabah. Dan itu adalah pendapat dari mayoritas sahabat. Kata beliau ini minhum wat tabi'in dan tabi'in. Minhum diantaranya adalah Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Al-Hasan Al-Basri, Hasan Basri wa ghairihi, dan yang lainnya ya. Wakila lam yarahu bi'aini. Dan ada pendapat yang mengatakan beliau tidak melihatnya dengan mata kepala. Ini pembahasan Syekh As-Sawi ya. Siapa yang punya pendapat itu dari kalangan sahabat? Bahwa qaulu Aisyah radhiyallahu anha, yaitu pendapat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau di sini Syekh Sawi mengatakan was-sahihu al-awwalu. Dan pendapat yang benar itu adalah, kata beliau ini, adalah al-awwalu, yang pertama. Mana yang pertama? Berarti melihat dengan mata kepala. Kenapa? Li'annal musbat muqaddamun 'alan nafi. Oh, karena yang namanya musbat artinya menetapkan Rasulullah SAW melihat dengan mata kepala, muqaddam itu lebih diutamakan ala nafi daripada menafikannya. Artinya berpendapat tidak. Au li'anna Aisyah lam yablugha hadisur ru'yah. Oh ya, likauniha kanat hadisatas sin. Oh ya. Oh, karena Siti Aisyah itu belum nyampe kepada beliau pada saat itu adalah hadis tentang ru'yahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin ini bisa dibantah juga karena Siti Aisyah kan hidup bersama Rasulullah. Pasti Rasulullah SAW itu Siti Aisyah itu mungkin ya bisa jadi bertanya kepada Rasulullah setelah itu. Nah, tapi di sini beliau mengatakan ya hadis tentang ru'yah itu, hadis tentang Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala itu belum nyampe kepada Siti Aisyah. Likauniha kanat hadisatas sin. Karena pada saat itu beliau masih kecil, masih sangat muda sekali. Ya, kemudian pendapat yang berikutnya di sini adalah pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati, tidak dengan mata kepala. Nah, pendapat ini adalah diindikasikan juga dari pendapat Imam Ahmad.
man qayyadaha birru'yatil qalbiyah qaulul Imami Ahmad. Nah, ini berarti Imam Ahmad itu seolah-olah dianggap memiliki dua pendapat, atau ungkapan beliau itu bisa ditafsirkan melihat dengan mata kepala, bisa ditafsirkan melihat dengan mata hati. Nah, kemudian di sini yang paling kuat itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang paling kencang mengatakan bahwa Nabi besar Muhammad SAW itu melihat Allah itu dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Nah, termasuk di sini adalah Imam Al-Qurtubi. Qala fi tafsiri qaulihi ta'ala, beliau menjelaskan dalam tafsir Allah, maka zabadul fuadu ma ra'a. Hatinya itu tidak bohong terhadap apa yang dilihat. Oh, di sini berarti fuadnya. Ai lam yakzib qalbu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj. Artinya hati Rasulullah SAW itu tidak bohong di saat Lailatul Mi'raj, pada malam Isra Mi'rajnya itu, bahwa melihat Allah SWT. Berarti dengan mata hati. Ai ja'ala basarahu fi fuadi hatta rabbahu. Nah, artinya Allah menjadikan mata di dalam hatinya itu sehingga bisa melihat Tuhannya. Berarti intinya adalah di sini melihat dengan mata hati, ya, bukan dengan mata kepala. Dan alasan mereka itu apa? Termasuk di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, alasannya kenapa bahwa tidak percaya atau berpendapat bahwa Rasulullah SAW itu melihat dengan mata kepala, tapi melihatnya dengan mata hati. Nah, dalam Majmu'ul Fatawa, amar ru'yatu padladzi sabata fi sahih an Ibnu Abbas. Nah, adapun masalah ru'ya, melihat, maka yang pendapat yang ditetapkan, ya, dan yang benar dari Ibnu Abbas adalah ra'a Muhammadun rabbahu bi fuadihi marratain. Nah, ini ungkapan daripada Ibnu Abbas sendiri yang mengatakan ra'a Muhammadun rabbahu, ya, bahwa beliau melihat Nabi Muhammad melihat Tuhannya itu bi fuadihi, dengan hatinya marrotain, 2 kali. Nah, berarti di sini ada 2 dari Ibnu Abbas sendiri. Ada yang mengartikan atau menganggap itu adalah dengan mata hati, ada yang menganggap dengan mata kepala. Nah, tapi di sini katanya tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa Sayyidina Abbas itu mengatakan melihat bi ru'yainin, dengan penglihatan, dengan biru'yati ainin, dengan penglihatan mata kepala. Hanya mengatakan melihat saja. Ini kata Ibnu Taimiyah. Nah, di sini ada yang mutlak, artinya tidak dikaitkan, dan ada yang muqayyad. Mana yang muqayyad? Yang muqayyad itu adalah ro'a Muhammadun rabbahu bi fuadi marrotain. Di sini disebut kata-kata melihat dengan pakai fuad, dengan pakai hati. Nah, sementara pada ungkapan yang lain tidak menyebutkan, itu namanya mutlak. Nah, kalau ada 2 kalimat atau 2 kata, 2 ungkapan dari seorang, yang satu mutlak, satu muqayyad, maka yang dipegang adalah muqayyad. Artinya yang muqayyad. Mana yang muqayyad? Berarti yang melihat dengan mata hati. Ini pendapat daripada Syekh Ibnu Taimiyah, ya. Dan dia mengatakan wa Aisyah angkarat. Dan Aisyah itu angkarat, itu mengingkari. Tadi jelas, ya, ada man haddasakum, siapa saja yang menceritakan kalian anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah al-firyah, ai faqad kadzaba. Siapa saja yang menceritakan kepada Anda bahwa Nabi Muhammad melihat Tuhannya, maka sungguh dia itu sudah, artinya menduga-duga, seolah dianggap berbohong atas nama Allah yang sangat besar. Faqad kadzaba, itu sungguh apa? Sungguh, ya, dianggap itu orang itu berbohong. Nah, ini Aisyah sendiri mengingkarinya. Dan kata beliau itu wal alfazu sabita an Abbas, seperti yang saya sampaikan tadi itu, redaksi yang didapatkan dari Ibnu Abbas itu ya mutlaqah, ada yang mutlak, tidak menyebutkan dengan ra'yu ain, penglihatan mata, aw muqayyadah bil fuad taratan.
Atau ada yang menyebutkan nanti dikaitkan dengan pakai mata hati. Nah, sehingga tidak bisa dipastikan bahwa Ibnu Abbas itu juga berpendapat bahwa Rasulullah SAW itu melihat Tuhannya dengan mata kepala. Ini kata beliau. Nah, bahkan dengan tegas beliau di sini mengatakan walaisa fil adillah, tidak ada dalam dalil-dalil yang sudah diungkapkan itu adalah mayak tadi anhu ra'ahu bi'aidihi. Tidak ada yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melihat dengan mata kepala. Wala sabata zalika ahadid binas sahabah, dan tidak juga terdapat dari satu pun dari kalangan sahabat. Wala fil kitab was sunnah, tidak juga dalam kitab sunnah mayadullu ala zalika. Sesuatu yang menunjukkan bahwa Rasulullah melihat Allah itu dengan mata kepala. Bahkan, nah kata beliau di sini, ya, bal an-nususus sahihah ala abnafi ya adullu. Bahkan atau akan tetapi nas dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak melihat Allah SWT dengan mata kepala itu lebih kuat. Kama fi sahih Muslim an Abi Dzarrin, sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar. Qala, Abu Dzar bercerita, sa'altu Rasulullah SAW hal ra'aita rabbak? Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau melihat Tuhanmu? Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab pada satu nurun, oh cahaya. Berarti yang saya lihat itu adalah cahaya. Anna arahu, bagaimana mungkin? Nah ini kalau dibaca anna arahu, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut beliau di sini, ya hadis yang dari dari Abu Dzar ini mengkuatkan tentang apa yang menjadi statement Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu tidak melihat Allah SWT dengan mata kepalanya. Karena Abu Dzar sendiri di sini di saat bertanya kepada Rasulullah bertanya, nurun, anna arahu. Yang saya lihat adalah cahaya. Anna arahu, bagaimana mungkin aku melihatnya. Nah, sehingga cahaya yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu dianggap adalah cahaya yang sebagai hijab, sehingga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat para ulama tentang masalah apakah Allah dilihat dengan mata kepala atau tidak. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan kita. Sekali lagi, saya tidak punya kapasitas untuk mengatakan ini yang paling benar dan ini yang salah, tidak. Saya hanya sebatas untuk memaparkan pendapat para ulama dengan dalil-dalil yang diungkapkan oleh mereka. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad